Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya David. Di video kali ini kita akan coba membahas ikhtisar keuangan dari BNI. Ya, kalau kita lihat di sini eh, total aset BNI mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2021, yaitu berkisar sekitar 709 triliun sampai dengan yang tertinggi 964 triliun pada tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat di sini simpanan nasabah juga mengalami peningkatan dari 516 triliun tahun 2017 sampai dengan 729 triliun tahun 2021. Kemudian ekuitas juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 100 triliun sampai dengan 2021 yaitu 126 triliun. Kemudian kalau kita lihat laba ruginya, pendapatan bunga mengalami peningkatan juga ya dari 48 triliun sampai 50 triliun tahun 2021. Pendapatan bunga bersih juga mengalami peningkatan 31 triliun menjadi 38 triliun tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat rasio keuangannya, ROA atau return on asset 2,7% tahun 2017, 2,8% 2018, 2,4 2019. Kemudian turun sampai 0,5% tahun 2020 dan baru naik kembali sedikit di tahun 2021 yaitu sebesar 1,4%. ROE 15,6%, 16,1, 14%, 2,9 dan 10,4. Kalau kita lihat ROA dan ROE-nya ini turun signifikan ya di tahun 2020 dan 2021. Mungkin ini karena adanya pengaruh dari pandemik virus corona ya teman-teman. NIM. NIM-nya itu juga mengalami penurunan ya dari 5,5% sampai 4,7% tahun 2021. Dimana seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, NIM yang baik itu harus di atas 5%. Di sini BNI tipis-tipis ya, 4,7 sampai 4,9%. 4,5% ya titik terendahnya. Kemudian kalau kita lihat NPL bruto 2,3, 1,9, 2,3, 4,3 dan 3,7%. NPL netonya 0,7, 0,8, 1,2, 0,9 dan 0,7. Kalau kita lihat dari NPL-nya ini masih tergolong cukup baik ya. Kemudian BOPO atau biaya operasional berbanding dengan pendapatan operasionalnya berkisar antara 70,9% sampai yang tertinggi 93,3% tahun 2020 dan 2021 81,2%. Seperti yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya, BOPO yang baik itu harus di bawah 80%. Ya, di sini kita lihat yang tinggi itu yaitu tahun 2020 dan 2021. Di mana ini masa-masa pandemik virus corona ya. Harusnya di normalnya itu sekitar 70 sampai 73%. Kemudian kalau kita lihat jumlah outletnya berkisar antara 2100 sampai 2200, 2300 yang tertinggi. Jumlah ATM 16.000 sampai 18 ribuan. Jumlah pegawainya ini sekitar 27 ribuan.
Oke, yang lainnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini banyak kinerja keuangan yang lain bisa dilihat sendiri nanti. Saya tidak membahas semuanya kali ini. Kemudian kalau kita lihat kebijakan dividennya, rata-rata BNI membagikan sekitar 25 sampai 35% dari net income-nya. Coba kalau kita lihat yang tertinggi itu, ada yang 50% sampai dengan 75% tahun 2003. Yang terendah itu tahun 2008, 10% ya. Ini kalau nggak salah 2008 krisis moneter nih. Tapi dia masih bisa sanggup membagikan dividen sebesar 10%. Dividen per lembar sahamnya kalau kita lihat di sini paling rendah itu tahun 2008 ya. Hanya Rp8 per dividen. Dividen per lembar sahamnya. Sedangkan yang tertinggi itu 255 ya nih tahun 2017. Ya, 225 tahun 2017. Oke, kalau kita lihat secara jumlah dividen yang dibagikan, itu terendahnya 56 miliar tahun 96, dan yang tertingginya itu 4,7 triliun ya tahun 2017. Oke, di sini sudah ada listnya, teman-teman bisa lihat juga tanggal pengumumannya kapan dan tanggal pembayarannya kapan. Ini berkisar antara bulan Maret dan April nih biasanya nih. Ada juga yang di Mei, Juni, dan Juli. Agustus juga ada ya, Agustus dan Oktober. Oke, selanjutnya coba kita lihat laporan peringkat. Posisi per September 2021. Menurut Pevindo, BNI dinilai AAA tahun 2022. Menurut Moody stable ya, atau BA2 dan BA3. Menurut Fitch Rating, BNI dinilai triple B, atau ada yang F3, triple B minus, support ratingnya 2, viability ratingnya double B plus, national long term ratingnya double A plus, national short termnya F1 plus. Menurut Standard & Poor, BNI dinilai negatif. Untuk long term foreignnya triple B negatif, long term lokalnya triple B negatif, short term foreignnya A3, short term lokalnya A3. Teman-teman bisa juga melihat nanti selanjutnya tahun 2021 dan sebelumnya di sini sudah lengkap, ada semua menurut Pevindo, menurut Fitch Rating, menurut Moody, dan yang selanjutnya. Oke, sekian video dari saya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.